Mas, dia tak ada nih mas. Piye, ana apa? Tengok sike wong ngomong kok karo mlaku. Ya aku takon ana apa? Aku ini neng pasar tuku manuk pentet. Ayo tuku. Nom-noman buadine Yahud kaya penyanyi dangdut. Bahine lho. Bahaya banget. Ning sayange dirase ra umum. Aja arep mune piye? Apa dia apik-apik ramune. Nah, aku bingunge ning ngene le goleki nek biasane kan sekololoan kan penak arep digawe manuk mapan. Nah, nek saka muda hutan kuwi carane piye men supayane manuk ki jinak gacor. Oh, kuwi mau cendet mulai tuku ning pasar ki mudah hutan to. Heeh. Mukane kok murah. Ya murah ya ning dana PPKM e. Nganu. Ngono kuwi ya piye ya? Nek butuh kesabaran ya nek ngopeni manuk ngono kuwi. Nah, sabarku ki sakjane wis turah ning bingung le ngopeni. Ya wis, nek kowe sabarmu kira-kira oke. Buka iki dunia burung ki. Ompaman ki lho wis nek solusine. Cara memelihara burung muda hutan. Ning kira-kira tepat ora ya nek misale tepat tak praktekne. Ya tepat tok Om Wawan lho. Omawan ki sik endi to? Wawan TV cendet terus Bantul lho. Walah artis dunia burung kae. Oh, Ya wis, nek kuwi aku percaya. ya wis gak dibuka. Nggo apa ra iki? Pranggawa hes, pokoke nyilih aku. Modalmu iki apa Modal kuwi mung dengkul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yaya, Wawan TV di Dunia Burung Channel. Kita ngobrol sambil ngopi ya, sambil berbagi ilmu. Kali ini saya akan membahas dari beberapa WA, ada yang masuk kemarin, ada inbox juga, ada yang masuk, ada yang bertanya untuk perawatan muda hutan dan pemilihan muda hutan yang baik. Oke. Sekarang sebelum lanjut ke perawatan muda hutan, saya kasih trik dulu, kasih tips cara memilihnya dulu. Kalau cendet muda hutan itu perawatannya emang lebih rumit, lebih susah daripada yang dari loloan. Jadi kalau muda hutan itu perlu perawatan yang ekstra. Jadi sabar, telaten itu kuncinya nanti. Kalau untuk memilih yang muda hutan, cendet muda hutan, itu saya sarankan cari yang masih muda. Namanya ada muda hutan ya kan. Jadi kalau yang tua nanti beda lagi. Jadi jangan yang udah lepas total atau udah yang dewasa. Jadi pemilihan trik muda hutan itu yang masih ada trotolnya, jadi masih muda. Kira-kira kisaran umur sekitar 4 bulan 5 bulanan. Jadi nanti beranjak ke lepas trotol, beranjak ke dewasa. Itu pemilihan yang bagus. Pas umurnya untuk dirawat nanti kalau dari segi muda hutan. Yang pertama kalau dari muda hutan, yang pasti nanti difurkan dulu. Kalau belum difurkan nanti tidak ngepur-ngepur, tidak mau makan fur, nanti makan EF terus tambah susah. Yang paling utama itu difurkan dulu. Entah nanti mau pakai fur apa nggak apa-apa. Kalau mau tahu caranya untuk mengefurkan itu, ya nanti yang paling mudah itu pakai dicampuri kroto atau ulat hongkong. Ada juga ular kandang, tapi saya nggak pakai ular kandang di sini. Kurang gimana ya? Kalau ular kandang buat cendet saya kurang suka. Jadi saya lebih kalau mau ngepurkan suka yang pakai kroto atau pakai ular kandang, ular hongkong sorry. Jadi untuk pemilihan itu nanti perawatan yang pertama itu difurkan dulu. Yang pasti itu kuncinya. Difurkan nanti EF-nya itu pakai kroto, nanti dicampur ke furnya pakai yang lembut dulu. Yang lembut nanti ada beberapa di toko pakan, nanti terserah mau pakai yang mana, fur yang lembut. Kalau mau memaksa nanti fur yang kasar tapi kurang bagus. Bagus pakai fur yang lembut dulu, nanti dicampur kroto atau ular hongkong.
Jadi nanti biar dia makan krotonya dulu, kan itu campur. Fur sama krotonya itu nanti campur. Nanti biasanya nggak sampai seminggu nanti udah makan fur. Jadi kalau muda hutan itu kalau nanti sudah ngefur, nanti tinggal perawatan ke settingan harian. Settingan harian di sini jangan terlalu kebanyakan EF. Soalnya nanti ke belakang itu nanti proses untuk penjinakan muda hutan itu nanti ada, saya sebutkan nanti. Jadi yang paling utama itu difurkan dulu. Kalau sudah ngefur, kasih nanti jangkrik 3-3, jangan banyak-banyak dulu. Yang penting dia fokus sama furnya dulu. Kalau sama furnya nanti sudah makannya udah banyak, udah dokoh, makannya pur udah bagus, nanti tinggal ke perawatan jangkriknya 3-3. Nah, di sini kalau udah fur jangkrik 3-3, di sini pasti kalau namanya muda hutan itu polanya nggak karuan. Takut sama sesuatu tuh mesti. Takut sama entah itu kendaraan, entah itu kita sendiri yang kasih makan pun biasanya takut. Mau kasih ke ganti air takut, tangan masuk ke sangkar takut, itu hal wajar biasanya. Nah, jadi untuk perawatannya itu rutin saja jangkrik 3-3. Jangan dikasih kenyang jangkriknya. Tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau settingan harian EF-nya itu rendah, nanti dia tingkat agresifnya itu rendah. Nanti kalau semakin malah ditambahin EF, kencengi istilahnya, nanti malah polanya dia nggak karuan. Nah, rutin saja 3-3, jadi nggak usah terlalu banyak. Yang penting furnya udah dokoh. Nah, untuk pemandian tetap. Untuk pemandian nanti kalau muda hutan saya lebih sering mandi. Paling enggak seminggu itu 1 kali. Seminggu itu biasanya full mandi, tapi sehari 1 kali. Maaf, agak kelupaan. Seminggu mandinya itu full. Jadi setiap hari mandi. Nanti kerekapnya pakai yang tipis tetap, sama kayak perawatan yang trotol biasa. Jadi jangan sering dikerekap full, nanti tidak malah tambah takut akan sesuatu. Nanti berjalannya waktu, kalau dia udah mapan, udah makan dokoh, settingan hariannya udah sewajarnya, udah bulunya udah agak adaptasi di rumah agak enak, nanti lanjut ke perawatan selanjutnya. Kalau dia udah merasa nyaman di rumah, nanti itu nggak lama banget nanti perawatannya, nanti sama kita nanti lebih lulut. Soalnya tujuannya perawatan muda hutan di sini yang pasti tentunya itu nanti dibuat dia jinak dulu. Dibuat jinak dulu. Nah, untuk membuat cendet itu jinak, tentunya kalau saya pribadi, saya buat dia bayi dulu. Itu kuncinya muda hutan. Kalau saya, soalnya kalau dia sama kita sendiri aja masih takut, apalagi nanti sama orang lain. Ada orang lain lewat itu aja nanti udah takut. Ada kendaraan lewat takut. Kita mau kasih makan juga takut. Yang pasti kuncinya kalau udah perawatan jalan, udah burung agak mapan, satu, kuncinya dibuat bayi. Simpel saja. Karena kalau ngerawat cendet, saya buat simpel mas, jadi nggak ribet-ribet. Jadi kalau muda hutan, kita maksimalkan dia ke perawatan untuk membuat dia jinak. Tentunya kalau membuat jinak yaitu dibuat bayi dulu. Biasanya saya merawat muda hutan itu waktunya sampai 2 bulan, 3 bulan itu udah
nanti lulut sama kita, jinak. Soalnya kita buat bayi dulu, jadi tingkat kesetresannya dia lupa, Mas. Tujuannya itu. Kalau dia udah lupa sama ketakutannya, lihat kita dia bayi, lihat kita dia mau minta makan, nah itulah saat itu tujuan untuk membuat bayi ya saat itu. Saat itu apa namanya? Perubahan karakter cendet itu nanti berubah, yang tadinya takut sesuatu, lihat kita dia lapar, lihat kita dia mau minta makan. Nah itulah kuncinya perawatan di muda hutan. Usahakan rutin. Jadi untuk membuat jinak itu EF-nya nggak usah pakai EF, cukup pur saja. Tetap dibarengi mandi rutin. Nah ini dikerakap jelas itu. Soalnya dia nanti kalau nggak dikerakap, nggak dilatih kerakap, nanti takut juga sama kerakap. Nanti kalau dia udah bayi, udah sama apa-apa nggak takut. Soalnya dia lihat kita, dia bayi. Untuk perawatan selanjutnya nanti kan misalnya takut apa-apa, nanti perawatan prosesnya kan masih banyak waktu untuk merawat. Tapi ekstra, tapi harus telaten. Kalau dia udah bayi, udah lulut, apalagi nanti kita goda dia udah bayi, itu pertahankan selama 1 bulan. Biar dia bayi terus. Tapi harus betah loh ya. Kalau pada kita risi bayi ya nanti nggak jadi. Soalnya itu triknya. Lihat kita bayi risi, lihat kita bayi malah cendernya ditabrak emosi kita, dia malah nggak jadi baik, malah tambah stres. Nggak jadi jinak nanti. Jadi itu kuncinya. Kalau dia udah bayi, ya nanti proses selanjutnya terus pertahankan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai dia lulut sama kita. Dia lupa stresnya, dia lupa ketakutannya. Itu kuncinya. Nanti perawatan selama nanti dia lepas rotol, ganti bulu, terus gitu aja. Kalau untuk mau merubah kerakapnya nanti jadi yang pakai yang tebal, bukan yang tipis lagi, nanti prosesnya sekalian saya kasih tahu itu nanti nggak usah terlalu di full kerakapnya, kerodongnya itu nggak usah terlalu full kerodong, tapi ritnya itu dibuka. Jadi di kerakap tebal, tapi ritnya dibuka. Tujuannya apa? Biar nanti burung itu tetap lihat kita mau kasih makan, mau lihat kita wirawiri, dia tetap lihat kita. Jadi nggak getap istilahnya, nggak takut nanti. Biasanya lihat kita pun dia mau turun minta makan sama bayi. Nah itu nggak apa-apa, itu proses yang bagus. Itu saya kalau udah bayi sama saya cendetnya itu malah saya suka. Soalnya apa? Dia tingkat ketakutannya udah hilang, tingkat kesetresnya udah hilang. Walaupun nanti prosesnya lumayan panjang. Nah, nanti kalau sudah lambat laun, nanti udah dia ganti bulu, udah dia ganti bulu dewasa, udah dia lepas total, udah dia kondisinya bagus. Nanti pasti lambat laun kita goda burung itu, lulut, jinak, pasti nanti bunyi. Pasti dia mau bunyi. Jadi nggak takut lagi sama kita. Kalau dia lihat kita goda udah bunyi, nah itu udah 80% mau ketemu, Mas. 80% itu perawatan kita berhasil. Nah kalau udah 80%, nanti rutin saja begitu. Tetap EF-nya itu tetap nggak usah dikasih banyak-banyak. Tujuannya biar cendet itu lulut sama kita. Kalau nanti dikasih banyak, nggak jinak-jinak nanti. Jadi semakin hari malah nggak jinak sama kita, malah semakin hari semakin takut. Nah nanti prosesnya itu untuk pemulihan yang tadinya 0 EF itu untuk mengasih EF-nya itu pelan-pelan. Jadi bertahap. Dari dikasih 1 dulu, kasih jangkrik 1, kasih jangkrik 1 itu pun nanti kita sama jandanya itu kita goda. Jadi kasih makan tapi sambil kita goda, kita mainin. Lihat responnya.
Kalau responnya dia udah turun sama bayi mau makan, itu udah bagus, itu perkembangannya udah istimewa. Itu bertahap, kasih satu dulu, udah kasih satu, nanti kerakap lagi. Kerakap tetap jangan di full, nanti tetap dibuka ritnya, jadi nggak usah full kerakap. Nanti bertahap, itu selama 1 bulan, 2 bulan, nanti pasti berhasil, insya Allah. Soalnya kalau saya merawatnya begitu, jadi nggak usah terlalu pusing. Untuk selanjutnya, setelah dikasih jangkrik 1 demi 1, nanti 2 demi 2, nanti 3. Nah itu nanti tetap pol mentoknya itu dikasih F-nya 3, jangan banyak-banyak. Soalnya kalau muda hutan itu memang begitu, kriterianya emang gampang kagul lagi kalau nanti salah perawatan. Nah nanti kalau udah perawatan rutin, dia udah lulus sama kita, baru nanti perawatan, mandi, jemur kita tingkatkan. Tetap jemur sebelumnya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan, waktunya itu jangan terlalu over jemurnya. Nah, jadi nggak usah terlalu main EF yang kencang kalau muda hutan. Tetap dikasih rendah saja. Tujuannya itu tadi membuat jinak dulu. Kalau tetap kencang ya susah nanti. Tapi perlu diperhatikan kalau di sini muda hutan, kita bisa mas membuat muda hutan nanti gacor di rumah. Tapi kalau untuk dilatih di gantangan nanti proses lagi itu. Soalnya apa? Proses di gantangan itu kan kalau faktor lingkungan, faktor keramaiannya itu kan berbeda sama di rumah. Jadi proses lagi untuk melatih di gantangan. Jinak muda hutan nanti kalau udah dewasa, dia udah mau gacor di rumah, di trek sama punya teman, sama tetangga udah berani, nanti di gantangan belum tentu. Nah itulah prosesnya kalau muda hutan itu memang rumit. Syukur-syukur di gantangan itu udah mau bunyi pelan-pelan itu udah bagus, dia mau narung itu udah bagus. Yang pasti kalau muda hutan, kalau udah karakternya itu, kalau muda hutan pasti dalam segi volume mental biasanya bagus kalau udah ketemu. Kalau belum ya sabar. Memang rumit kalau merawat muda hutan. Tapi itu tadi saya kasih trik untuk merawat muda hutan. Kuncinya 1, dibuat jinak dulu. Jangan terlalu over kasih EF. Jangan terlalu over perawatan yang istilahnya ngawur. Jadi sabar, dibuat jinak sama kita, lulut sama kita, dia lupa akan ketakutannya, lupa stresnya, nanti dia jinak sama kita udah bagus. Itu saja. Jadi kalau saya sarankan sih mending rawat yang dari loloan aja, loloan tangan tapi yang masih jinak. Kalau yang kurang sabar ya, kalau yang sabar ya coba di rawat dengan baik. Kalau mau merawat yang cendet muda hutan, saya sarankan memilih yang masih muda. Kalau yang dari ombyuan itu biasanya nanti lebih susah lagi. Kadang dibuat bayi itu nggak mau, dia malah maunya makan terus, tapi dibuat bayi dia nggak mau. Tapi nanti lambat laun tetap kita paksakan, agak dipaksakan nanti mau bayi. Itu aja. Itu trik dari saya untuk perawatan muda hutan. Untuk perawatan yang lain simak lagi nanti di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen agar tahu perkembangan dari channel kami, perawatan-perawatan yang akan kita ulas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.